Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia Margatila dari jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya ingin berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada dosen yang bersangkutan, yaitu Ibu Muhriani. Nah, kali ini saya ingin membahas materi mengenai organisme sel atau makromolekul dan unit lainnya. Nah, mohon disimak baik-baik ya penjelasan saya. Jadi, pada kali ini saya ingin membahas beberapa materi, yaitu sejarah dan teori sel, dan yang kedua yaitu mikroorganisme dan peran mikrobiologi, dan yang ketiga yaitu biomolekul dan hierarki organisasi molekuler, dan yang terakhir yaitu bahan-bahan penyusun sel. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan materi mengenai sejarah. Nah, sebelum kita berlanjut ke sejarah sel, kita perlu ketahui apa itu sel. Jadi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup serta merupakan unit penyusun makhluk hidup yang paling terkecil. Jadi pada tahun 1665 terdapat seorang ilmuwan yang bernama Antony van Leeuwenhoek, atau Anthony Philips van Leeuwenhoek adalah ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut sebagai bapak biologi dan dianggap sebagai mikrobiolog pertama. Ia terlahir sebagai putra pembuat keranjang, dan ia terkenal atas pengembangan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Jadi, pada saat penemuannya ia melakukan pengamatan dan mendeskripsikan organisme bersel satu, serta merancang sebuah mikroskop kecil yang berlensa tunggal, dan mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Saat itu dia menggunakan mikroskop hasil buatannya untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian disebut bakteri. Antony van Leeuwenhoek ini merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup. Nah, yang kedua yaitu Robert Hooke, atau seorang polimath Inggris yang memainkan peranan penting dalam revolusi ilmiah melalui eksperimen dan teoritis. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus subur dengan menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong itu dengan istilah selula, yang artinya sel. Sel yang ditemukan oleh Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Sejak penemuan itu, beberapa ilmuwan berlomba-lomba untuk mengetahui lebih banyak tentang sel. Adapun Robert Brown, yaitu dia mengamati sebuah struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel. Jadi pada pengamatan Robert Brown ini, dia menghasilkan bahwa di dalam sel terdapat nukleus atau inti sel. Nah, pada tahun 1838 Schleiden juga melakukan sebuah pengamatan terhadap tumbuhan dan menyatakan bahwa semua tumbuhan disusun oleh sel-sel. Begitu pula dengan Swan, yang juga melakukan suatu pengamatan pada tahun yang sama dengan Schleiden, yaitu dia mengamati bahwa hewan terdiri atas sel-sel. Jadi perlu kita ketahui bahwa bahwa penemuan Schleiden dan Swan ini dia berhasil menemukan bahwa tumbuhan dan hewan itu tersusun dari sel-sel. Nah, adapun teori-teori sel. Jadi pada tahun 1838
pada tahun 1838 dan 1839 Schleiden dan Swan mengemukakan teorinya, dan pada tahun 1839 Johannes Evangelista Purkinje juga mengemukakan teorinya, dan adapun Rudolf Virchow pada tahun 1858 serta Max Schulz pada tahun 1825 sampai 1874. Nah, masing-masing teori tersebut kita perlu ketahui bahwasanya Schleiden dan Swan itu mengemukakan teorinya bahwa semua MH terdiri dari sel-sel, dan adapun Johannes Evangelista juga mengemukakan bahwa protoplasma atau zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Jadi penemuan Johannes ini mengemukakan bahwa di dalam sel itu terdapat protoplasma atau sebuah cairan di dalam sel yang tersusun dari nukleus atau inti sel dan sitoplasma. Nah, adapun teori dari Rudolf Virchow yaitu setiap sel berasal dari sel yang sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu Max Schulz, yaitu seorang ilmuwan yang menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktur sel, tetapi juga merupakan bagian yang paling terpenting sebagai salah satu organel sel, yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Nah, protoplasma juga merupakan tempat terjadinya proses hidup di dalam sel. Dari pendapat beberapa ahli biologi tersebut, akhirnya dicetuskanlah teori Max Schulz tersebut. Nah, adapun materi yang kedua yang ingin saya bawakan yaitu mikroorganisme dan peran mikrobiologi. Nah, perlu kita ketahui apa itu mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme disebut juga mikroba, mikrobia, atau jasad renik adalah jasad hidup yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, yang apabila kita tidak menggunakan mikroskop maka akan sulit mengamati bentuk dan struktur mikroorganisme tersebut. Nah, adapun peranan mikrobiologi dalam bidang pertanian seperti peningkatan kesuburan tanah melalui fiksasi N2, siklus nutrien, serta peternakan hewan. Nah, yang kedua yaitu bidang kesehatan seperti identifikasi penyakit baru, obat dan pengobatan, pencegahan penyakit, vaksinasi, imunisasi, dan kemoterapi. Nah, adapun bidang lingkungan dan energi seperti ditemukannya bahan bakar hayati seperti metanol dan etanol, bioremediasi dan pertambangan. Dan adapun pada bidang bioteknologi seperti modifikasi mikroorganisme secara genetik, produk farmasi, terapi gen untuk penyakit tertentu seperti produksi antibodi monoklonal dan sebagainya. Nah, adapun materi yang ketiga yang akan saya bawakan yaitu biomolekul dan hierarki organisasi molekuler. Nah, pertama saya ingin menjelaskan mengenai biomolekul. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon yang menyusun beberapa bagian sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut tumbuh, mempertahankan diri, bereproduksi, dan menggunakan cadangan energi. Biomolekul yang paling penting adalah asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lipid. Nah, adapun hierarki organisasi molekuler yaitu unsur atau atom, mikromolekul, makromolekul, supramolekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan individu. Nah, adapun contoh hierarki biomolekul boleh kalian lihat pada tabel tersebut. Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan penyusun sel. Bahan-bahan penyusun sel ini terbagi menjadi dua, ada yang organik dan ada yang anorganik. Nah, yang organik yaitu contohnya seperti karbohidrat,
protein, dan lemak atau lipid, dan yang anorganik seperti air, gas, dan garam-garam mineral. Nah, cukup sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.